Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kirana dari kelompok 1 2B Manajemen Aset. Video ini akan memaparkan pengembangan masalah serta rekomendasi yang saya susun berdasarkan hasil studi dari laporan kelompok 1 yang berjudul Analisis Permasalahan Aksesibilitas Transportasi Publik menuju Kawasan Komersial di Kota Bandung dan rekomendasi peningkatannya. Di sini, kita akan melihat bagaimana aspek aksesibilitas menjadi faktor kunci dalam merealisasikan niat masyarakat menjadi perilaku penggunaan transportasi publik yang nyata. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 poin inti. Yang pertama, gambaran umum hasil penelitian. Yang kedua, analisis permasalahan aksesibilitas. Dan yang terakhir, rekomendasi strategis yang saya berikan. Mari kita mulai ke poin pertama. Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh kelompok 1 melalui penyebaran kuesioner kepada 40 responden, pengguna transportasi publik di Kota Bandung, menghasilkan karakteristik responden didominasi oleh perempuan sebesar 57,5%, kelompok usia di bawah 30 tahun mencapai 95%, dan mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sebesar 87,5%. Dari sisi perilaku, intensitas penggunaan transportasi umum masih tergolong rendah, di mana 70% responden hanya menggunakan 1-3 kali saja dalam sebulan. Kereta menjadi moda yang paling banyak dipilih, disusul oleh bus dan angkot. Data tersebut kami analisis menggunakan kerangka Theory of Plane Behavior dengan 5 variabel utama. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel attitude atau sikap memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,94. Mengidentifikasikan masyarakat sadar akan manfaat transportasi publik. Sementara itu, hasil analisis regresi berganda menunjukkan model penelitian ini mampu menjelaskan 42,5% variasi intensitas penggunaan transportasi publik dengan nilai R kuadrat sebesar 0,425. Dari model ini ditemukan bahwa subjective norms atau norma subjektif merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi niat masyarakat dengan nilai koefisien beta sebesar 0,654. Artinya, pengaruh lingkungan sosial, keluarga, dan teman memiliki peran terbesar dalam mendorong niat warga untuk menggunakan transportasi publik atau umum. Meskipun dorongan sosial dan niat psikologisnya tinggi, realisasi penggunaan di lapangan tetap rendah. Fenomena kesenjangan ini terjadi karena adanya hambatan struktural fisik yang akan kita bedah pada bagian analisis berikut. Kesenjangan antara niat dan perilaku nyata ini mengidentifikasikan adanya kendala aksesibilitas di lapangan. Melalui komparasi data kelompok dengan data di SUB, ITDP Indonesia, serta analisis spasial MAPIT, teridentifikasikan 3 permasalahan utama. Yang pertama, jaringan pelayanan transportasi publik dinilai belum optimal. Data di SUB menunjukkan modal share angkutan umum baru mencapai 9,84%, masih jauh dari target sebesar 21%. Sementara 90% perjalanan harian didominasi oleh kendaraan pribadi. Rute layanan belum mengejar pertumbuhan pemukiman baru sehingga akses menuju kawasan komersial dinilai tidak efisien akibat masyarakat harus transit berulang kali. Yang kedua, keterbatasan akses first mile dan last mile. Kajian ITDP mencatat mayoritas kawasan pemukiman berada di luar jangkauan berjalan kaki ideal karena jarak ke halte melebihi radius standar 400 meter. Integrasi fisik dan jadwal angkot, bus, serta kereta komuter masih buruk sehingga memicu waktu tunggu lama. Ketiadaan sistem tiket tunggal membuat biaya bengkak karena harus membayar berulang kali. Ditambah trotoar simpul transit yang banyak rusak dan diokupusi oleh PKL. Yang ketiga, infrastruktur pendukung dan informasi layanan belum memadai. Jalur pedestrian terputus dan fasilitas disabilitas belum optimal. Informasi rute dan jadwal di halte sangat minim, divalidasi oleh nilai indikator informasi terendah pada variabel PBC riset kami. Akibat minimnya informasi, masyarakat merasa kehilangan kontrol lalu kembali ke memilih kendaraan pribadi. Berdasarkan akar permasalahan tersebut, serta pengambilan pelajaran sukses dari integrasi Transjakarta, MRT, dan layanan feeder di DKI Jakarta, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis untuk Kota Bandung. Yang pertama, penguatan jaringan pelayanan transportasi publik. Melalui evaluasi rute agar adaptif dengan pola perjalanan ke kawasan komersial, memperkuat integrasi antar moda di titik transit hub, serta pengembangan layanan pengumpul atau feeder. Yang kedua, peningkatan akses first mile dan last mile. Dengan merevitalisasi konektivitas trotoar menuju halte, menyediakan fasilitas park and ride di simpul transportasi, dan menyediakan layanan feeder langsung ke kawasan perumahan di luar koridor utama.
Yang ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur dan informasi layanan. Melalui revitalisasi halte yang ramah disabilitas, penyediaan papan informasi rute dan jadwal yang jelas, serta pengembangan aplikasi transportasi digital berbasis real-time untuk memulihkan kontrol perjalanan masyarakat dan meningkatkan nilai PBC mereka. Kesimpulannya, kuat dorongan sosial atau subjektif menurut masyarakat Bandung harus didukung oleh ketersediaan aksesibilitas fisik yang mumpuni di lapangan, melalui penguatan jaringan rute, pembenahan akses first mile dan last mile, dan digitalisasi informasi. Peningkatan penggunaan transportasi publik menuju kawasan komersial dapat kita wujudkan secara nyata. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.